Historia Biografi. Haji Agus Salim, salah satu politisi Islam yang memiliki peran penting terhadap berdirinya negara Indonesia. Dirinya juga merupakan salah satu anggota dari Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Karir politik dari Haji Agus Salim dimulai ketika dirinya bergabung ke dalam organisasi Syarikat Islam. Kemudian menjadi anggota Volksraad pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selain dari itu, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Haji Agus Salim menjadi ujung tombak pemerintah Indonesia ketika akan melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda. Maka dari itu, untuk generasi sekarang yang kurang begitu kenal dengan sosok Haji Agus Salim, mari untuk menyimak video ini sampai habis. Berikut fakta menarik di balik sosok Haji Agus Salim. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Haji Agus Salim atau Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab di Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884, di mana ayahnya merupakan seorang jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Melihat status sosial yang dimiliki oleh orang tua Haji Agus Salim tersebut, bukanlah sebuah hal yang sulit bagi Haji Agus Salim pada masa kecilnya untuk mengenyam pendidikan formal. Memang pada masa itu, bukan menjadi sebuah hal yang mudah bagi orang pribumi untuk mengenyam pendidikan formal. Setidaknya, pada masa itu orang pribumi yang mengenyam pendidikan formal pastilah kedua orang tuanya memiliki status sosial tertentu di masyarakat. Maka dari itu, berikut jejak pendidikan yang dimiliki oleh Haji Agus Salim. Pendidikan dasar ditempuh di Europeische Lager School atau ILS, sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke Hogere Burgers School, HBS di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri pada tahun 1906. Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di konsulat Belanda di sana. Pada periode inilah, Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Membendung pengaruh komunis di dalam Syarikat Islam. Pada tahun 1915, Salim bergabung dengan Syarikat Islam atau biasa disebut dengan SI. Selama bergabung di dalam Syarikat Islam, Haji Agus Salim pernah berupaya membendung masuknya pengaruh komunis di dalam Syarikat Islam. Dikutip dari republika.co.id bahwa pada Maret 1921, Kongres SI berlangsung di Yogyakarta. Dia mendebat orang-orang komunis seperti Semaun, Burik, dan Darsono. Islamlah jalan hidup yang lengkap, tidak perlu isme-isme lain termasuk komunisme. Selanjutnya, dalam harian yang dipimpinnya, Neradja, Haji Agus Salim menekankan tidak perlu mencari isme-isme lain yang akan mengobati penyakit pergerakan. Obatnya ada di dalam asasnya sendiri, asas yang lama dan kekal. Asas itu ialah Islam. Menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Haji Agus Salim pernah menjadi anggota Volksraad atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Dewan Rakyat mulai dari tahun 1921 hingga 1924. Perlu diketahui bahwa yang menjadi anggota Volksraad tidaklah semuanya merupakan pribumi, tetapi juga di dalamnya juga terdapat orang-orang Belanda. Bahkan, pemilihan untuk menjadi anggota Volksraad lebih banyak ditentukan oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Menguasai banyak bahasa asing. Dikutip dari idntimes.com bahwa Haji Agus Salim telah menguasai banyak bahasa asing. Adapun beberapa bahasa asing yang dikuasai oleh Haji Agus Salim yakni mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, Latin, Cina, Jepang, hingga Turki. Selain menguasai beberapa bahasa asing, rupanya Haji Agus Salim juga menguasai beberapa bahasa daerah, yakni diantaranya Minang, Jawa, dan Sunda. Menjadi utusan konferensi buruh di Jenewa.
Pada tahun 1929, tepatnya pada tanggal 30 Mei, Haji Agus Salim ditugaskan untuk menjadi delegasi dari pemerintah Hindia Belanda untuk menghadiri konferensi buruh sedunia yang dilaksanakan di Jenewa. Adanya penugasan tersebut telah membuat nama dari Haji Agus Salim dikenal di dunia. Terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar tersebut, Haji Agus Salim ditugaskan sebagai panitia penghalus bahasa. Selain Haji Agus Salim, dalam panitia tersebut juga terdapat beberapa nama seperti Mr. Supomo dan Hussein Jayadiningrat. Maka dari itu, tata bahasa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Indonesia adalah merupakan hasil buah pikir dari ketiga orang tersebut, yang diantaranya adalah Haji Agus Salim. Diplomat ulung yang pernah dimiliki Indonesia. Muhammad Hatta menyebut bahwa Haji Agus Salim sebagai seorang tokoh diplomatik yang memiliki kemampuan bersilat lidah yang tidak tertandingi. Hatta kembali menambahkan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh Haji Agus Salim dapat dilihat dari lisan dan tulisannya. Selain dari itu, salah seorang penulis yakni Solihin Salam dalam bukunya yang berjudul Haji Agus Salim, Pahlawan Nasional 1965, juga memberikan pengakuan kepada Haji Agus Salim bahwa dirinya bukan hanya dapat dikatakan sebagai seorang diplomat ulung, akan tetapi juga merupakan seorang diplomat pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Akhir hayat Haji Agus Salim. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954. Sebelum akhir hayatnya, rupanya Haji Agus Salim masih mendapatkan tugas. Akan tetapi, tidak lagi menjabat sebagai menteri, melainkan dirinya dijadikan sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Selain dari itu, ia pun menyempatkan diri untuk tetap menulis. Adapun beberapa tulisan yang dibuatnya dapat dikategorikan menjadi 3, yakni yang pertama tentang kebudayaan, kedua, mengenai keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Selain dari kegiatan menulis yang dia lakukan, ia pun menyibukkan dirinya dalam dunia pendidikan sebagai guru besar bidang dakwah PT AIN Yogyakarta. Itulah beberapa hal yang kami anggap menarik dari Haji Agus Salim yang kami rangkum dalam video ini. Kami harap dengan video ini dapat menjadi media dalam merawat ingatan akan tokoh dan peristiwa masa lalu. Mari merawat ingatan dengan belajar sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.